Perkenalkan, nama saya Fildaris Mautis Tanggang dengan NIM C0C01923. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi, dan jika dapat diterapkan jumlah yang dapat didistribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SAK ETAP. Sedangkan apabila terhadap hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima, adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Yang pertama ada sewa pembiayaan. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Yang kedua ada sewa operasi. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi apabila dalam sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Yang terakhir ada transaksi jual dan sewa beli. Transaksi jual dan sewa beli harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode saldo menurun. Menurut peraturan perpajakan, penyusutan aset tetap dimulai pada saat tahun pengeluaran. Untuk tahun 2000 dan sebelumnya, Undang-Undang PPH nomor 17 tahun 2000 sampai dengan sekarang Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Penyusutan dimulai pada saat bulan pengeluaran aset tetap tersebut, kecuali apabila aset yang masih dalam proses pengerjaan, yaitu pada bulan selesainya pengerjaan aset tersebut. Akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Dalam SK ETAP yang diatur oleh IAI, apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali yang pertama ada transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat ditukar secara andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar menukar dengan harta lain. Maka nilai perolehan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Dalam akuntansi, revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan. Hal ini disebabkan karena SAK ETAP menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Sekian, terima kasih hasil presentasi dari saya.